warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Quratul Aini, NIM 2011-211027, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan kepada kakak saya mengenai anemia pada remaja yang merupakan tugas dasar kesehatan reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Suci Masyarah Nasution, SST MKM. Nah kak, sebelumnya kakak udah pernah dengar belum istilah dari anemia itu sendiri? Sudah, kekurangan darah. Nah bener banget kak, jadi anemia itu adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Jadi perempuan lebih rentan terkena anemia dibandingkan dengan laki-laki karena kebutuhan zat besi pada perempuan itu adalah 3 kali lebih besar daripada laki-laki itu sendiri. Nah kak, gimana sih angka anemia pada remaja di Indonesia saat ini? Nah, angka kejadian anemia di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Diskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya, 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Prevalensi nasional anemia di Indonesia berdasarkan data Diskesdas tahun 2013 yaitu mencapai 21,7%. Proporsi kejadian anemia di Indonesia menurut karakteristik jenis kelamin bahwasanya perempuan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan laki-laki. Presentasi pada perempuan yaitu 23,9% dan laki-laki 18,4%. Ini menandakan bahwa adanya peningkatan kasus terjadinya anemia pada remaja. Selanjutnya, kondisi normal sebelum terjadinya anemia. Setiap komponen darah itu memiliki ukuran jumlah normal sel yang berbeda-beda. Sel darah merah merupakan komponen darah yang penting karena ia mengantarkan oksigen yang penting bagi sel. Nah, untuk jumlah sel darah merah normal pada pria yaitu 4,35 sampai 5,72 juta per mikroliter. Dan pada wanita yaitu 3,90 sampai 5,3 juta per mikroliter. Sedangkan jumlah hemoglobin pada pria yaitu 13,2 sampai 16,6 gram per desiliter dan pada wanita adalah 11,6 sampai 15 gram per desiliter. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda-tanda anemia pada remaja. Nah, pada remaja yang mengalami anemia akan timbul tanda-tanda anemia sebagai berikut. Yang pertama, lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai atau yang biasa dikenal dengan 5R. Sering mengeluh, pusing, dan mata berkunang-kunang. Lalu yang ketiga, gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan itu menjadi pucat. Lalu selanjutnya, menurunnya nafsu makan, mudah lelah, dan mudah mengantuk. Nah, apa sih itu penyebab anemia? Nah, sebenarnya ada beberapa penyebab dari anemia itu sendiri, Kak. Jadi yang pertama, itu kurangnya konsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti daging hewan dan sayuran-sayuran hijau, serta kurangnya konsumsi makanan bergizi lainnya. Yang kedua, biasanya kan remaja putri ingin tampil langsing tuh sehingga ia membatasi asupan makannya seperti diet, itu akan dapat memicu terjadinya anemia. Nah, jadi sebaiknya jikalau kita remaja seperti ini tidak baik untuk melakukan diet yang terlalu ketat banget ya kak, karena itu tuh bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain pula yang timbul. Jadi kalau mau diet itu tuh harus terstruktur pula, harus terprogram pula, dan tidak boleh sembarangan mengurangi pola makan. Nanti yang ada akan timbul penyakit yang lain yang dapat merusak tubuh kita sendiri. Lalu yang ketiga, penyebab dari anemia itu adalah setiap hari manusia kehilangan zat besi 0,6 mg yang diereksi, khususnya melalui feses atau tinja. Lalu bisa juga karena remaja mengalami haid setiap bulan, sehingga kehilangan zat besi 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak daripada pria. Lalu yang terakhir yaitu adanya gangguan penyerapan zat besi, vitamin B12, vitamin B6, dan vitamin C. Hal ini bisa dikarenakan karena kelainan genetik, penyakit, atau cacingan. Selanjutnya, menurut Prawiro Harjo tahun 2009, ada berbagai macam anemia, yaitu Prawiro Harjo membagi anemia menjadi
macam. Yang pertama yaitu anemia defisiensi besi, yang mana anemia ini adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral Fe. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurang masuknya unsur besi dengan makanan, atau bisa juga karena gangguan absorpsi, serta terpantau banyaknya besi keluar dari tubuh, misalnya karena pendarahan. Lalu yang kedua yaitu anemia hemolitik, adalah anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah yang berlangsung lebih cepat daripada pembuatannya. Lalu yang ketiga yaitu anemia megaloblastik, yaitu anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat yang jarang sekali karena defisiensi vitamin B12. Anemia ini sering ditemukan pada wanita yang jarang sekali mengkonsumsi sayuran hijau segar atau makanan dengan protein hewani yang tinggi. Lalu yang terakhir ada anemia hipoplastik, yaitu anemia yang disebabkan karena sumsum tulang belakang yang kurang mampu membuat sel-sel darah yang baru. Nah, setelah kita tadi telah memahami pengertian dari anemia, terus kondisi normal sebelum terjadinya anemia, lalu kita lanjut kepada tanda-tanda anemia, dan tadi barusan adalah penyebab dari anemia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak anemia pada remaja nih Kak. Jadi, ada beberapa dampak anemia pada remaja. Yang pertama yaitu menurunnya kesehatan reproduksi, atau calon ibu akan berisiko saat kehamilannya dan pas melahirkannya nanti. Lalu yang kedua, terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan. Lalu yang ketiga, menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Yang keempat yaitu mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Lalu yang kelima, menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran. Lalu yang keenam, mengakibatkan muka pucat. Dan yang terakhir, anemia juga dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, dari dampak yang telah ditimbulkan oleh anemia itu sendiri, sekarang bagaimana sih cara pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti kita-kita ini nih Kak? Jadi ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama dengan meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani, itu seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Dan bahan makanan nabati, itu seperti sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan tempe. Lalu yang ketiga, kakak juga bisa mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Nah, itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi di dalam usus kita. Lalu yang keempat, kakak bisa juga menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan meminum tablet tambah darah atau TTD, terutama pada remaja putri, karena perempuan akan mengalami menstruasi setiap bulannya. Lalu, yang kelima yaitu kakak bisa mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti kakak sudah punya riwayat penyakit cacingan, malaria, TBC, atau penyakit infeksi dan penyakit lainnya sebelumnya. Jadi, haruslah diobati penyakit itu terlebih dahulu untuk nanti dapat mencegah terjadinya anemia. Lalu yang terakhir yaitu kakak harus mengurangi memakan makanan seperti yang dapat mengurangi penyerapan zat besi seperti teh, kopi, dan minuman yang mengandung alkohol. Nah, mungkin seperti yang bisa kakak lihat pada gambar, itu merupakan makanan yang harus dikonsumsi. Ini juga ada tablet tambah darah yang dapat kita lakukan sebagai upaya kita untuk mencegah terjadinya anemia. Nah baik, itulah pemaparan materi tentang anemia itu sendiri Kak. Jadi diharapkan setelah ini kita mampu dan bisa melakukan pencegahan terhadap anemia itu sendiri, karena anemia pada remaja itu sekarang sudah terbilang marak terjadi karena remaja saat ini sangat kurang peduli terhadap kesehatannya. Jadi mulai sekarang mulailah kita mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memperkuat tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Thanks for watching!